dan juga para teman-teman yang ada di Facebook yang melihat mendengar siaran langsung ini. Bahkan kami akan lanjutkan ke YouTube, dan juga saudara-saudara teman-teman yang ada di YouTube membuka siaran ini, kami mohon di subscribe supaya bisa kita siaran langsung dalam pemberitaan firman pengajaran ini di YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan membaca dalam Markus pasal 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Inilah pernyataan Rasul Petrus, murid yang tertua, yang mengikut Tuhan, siap meninggalkan segala sesuatu demi untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Terkena pada lo batu pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, segenap jiwamu. Sehingga kita betul-betul melekat kepada Tuhan. Dan kita bisa membedakan mana yang baik, mana benih yang baik, dan mana benih yang buruk. Kita lihat dulu ada dua macam benih. Di dalam Matius pasal 15, Matius pasal 15, kita baca ayat yang ketiga dulu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah benih-benih yang jahat. Benih adat istiadat. Dan ada benih firman Allah. Jadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, mereka berpegang pada adat istiadat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mengabaikan firman Allah. Dan ibadahnya Tuhan katakan percuma. Dan hatinya cenderung jahat. Jadi pengajar-pengajar itu adalah hamba-hamba Tuhan. Adalah bintang-bintang. Jadi kalau mereka siapa saja yang menerima benih yang salah, maka akan diseret oleh setan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Wahyu pasal 12 ayat yang keempat. Wahyu pasal 12 ayat yang keempat. Akan diseret oleh setan. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan anaknya. Inilah setiap orang yang menerima benih yang salah pasti akan diseret oleh setan. Masuk dalam dosa kenajisan. Baru dilemparkan mereka ke bumi. Artinya hidup dalam perkara bumi. Maka mereka tidak bisa lagi terangkat saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka binasa bersama dengan dunia ini. Ini kalau menerima benih yang salah. Sekarang kita belajar bagaimana kita mengalami kuasa pengangkatan. Bagaimana kita supaya bisa mengalami kuasa pengangkatan. Jawabnya kita lihat Wahyu 4 ayat 6 sampai 7. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa pengangkatan? Jawabnya Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai 7. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Inilah contoh
Inilah benih yang benar di surga. Jadi ada 4 makhluk yang mengelilingi tahta kerajaan surga. 4 makhluk itu adalah 4 pribadi yang pernah hidup di dunia ini. Tetapi mereka sudah terangkat ke dalam kerajaan surga. Siapakah mereka itu? Henokh, Elia, Musa, dan Yesus. Itu 4 makhluk itu. Henokh, Elia, Musa, dan Yesus. Jadi kita harus meneladani mereka supaya kita terangkat. Ya. Semalam sore kita sudah menceritakan, mengkhotbahkan proses pengangkatan Musa. Sekarang proses pengangkatan Yesus, ya. Proses pengangkatan Yesus. Jadi Yesus juga memiliki 3 kali 40, ya. Memiliki 3 kali angka 40. Yang pertama, Yesus diserahkan di bait Allah waktu itu dia berumur 40 hari. Ini angka 40 pertama. Diserahkan di bait Allah sewaktu dia bayi berumur 40 hari. Yang kedua, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Yang ketiga, Yesus mati dan bangkit 40 hari. Itu 3 kali 40. Jadi angka 40 itu ialah angka perobekan daging atau penamatan daging. Jadi ingat, di balik salib itu ada kemuliaan. Begitu juga Musa, ya, dia mengalami 3 kali angka 40. Di Mesir 40 tahun, di Midian 40 tahun, di padang gurun 40 tahun. Yesus juga memiliki 3 kali 40, angka 40. Sekarang kita bahas yang pertama. Angka 40 yang pertama. Ini proses perjalanan Yesus sampai ke surga. Yesus diserahkan di bait Allah. Ini angka 40 yang pertama. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 24. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat, Musa mereka bawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini angka 40 yang pertama. Ya, penyerahan anak. Yesus diserahkan dan mereka harus membawa korban. Yesus disunat setelah dia berumur 8 hari. Disunat dia 8 hari. Pada waktu pentahiran 33 hari. Ini waktu pentahiran. Imamat pasal 12 ayat 3. Imamat pasal 12 ayat 3, 4 dan ayat yang ke-8. Pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Nah, disunat dia. Ayat 4. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nipas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia dimasuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Ayat 8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka harus ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan seekor lagi sebagai korban penghapus dosa.
Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Jadi Yesus diserahkan 8 hari disunat, 33 hari pentahiran. Jadi 40 hari dan besoknya 41 dia dibawa, ya. Dibawa dia untuk membawa korban penghapus dosa. Jadi umur 40 dia, umur 40 hari. Ya, besoknya baru 41. Jadi umurnya 40 hari. Dia membawa korban penghapus dosa. Sekarang arti rohaninya, kita harus mengalami perobekan daging untuk menerima penghapusan dosa, yaitu pelepasan dosa. Prosesnya bagaimana? 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini prosesnya. Ya. Mulai mengaku dosa. Ini memang sangat berat, ya, sangat berat. Mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu salib, ya, kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka saat itulah darah daripada Yesus aktif untuk menutupi dosa-dosa kita sampai kita seperti tidak pernah berdosa. Itu kekuatan darah itu. Dia tutupi sampai tidak ada cacat celah. Sampai seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Tidak berbekas dan menyucikan. Sama dengan mencabut akar-akar dosa sehingga kita tidak mau lagi berbuat dosa. Tidak mau lagi berbuat dosa. Sama dengan mengalami kelepasan dosa dan bisa mengampuni orang lain. Inilah bukti kita lepas dari dosa. Kita dilepaskan dan kita bisa mengampuni dosa orang lain kepada kita. Ini bukti bahwa kita lepas dari dosa. Bisa mengaku, menyelesaikan dosa, lepas dari segala akar-akar dosa sehingga kita tidak mau berbuat dosa lagi. Dan kita bisa mengampuni orang lain. Ini bukti kita lepas dari dosa. Ini bukti lepas dari dosa. 1 Korintus 5 ayat 7, 8 dan ayat yang ke-11. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu yang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Inilah dia bukti kita lepas dari dosa. Terutama kita harus lepas dari 6 dosa. Itu bukti kita lepas dari dosa. Ini yang terutama. Kita bisa lepas dari 6 dosa ini. Inilah dosa yang mendarah daging. Apa tadi katanya? Dosa cabul, dosa kikir, ya. Dosa cabul, dosa kikir ini artinya tidak bisa berbuah, tidak bisa memberi. Itu dosa cabul dan kikir. Tidak bisa berbuah dan tidak bisa memberi.
Ini dua dosa ini, cabul dan kikir. Tidak bisa berbuah dan tidak bisa memberi. Ya, tidak bisa berubah, itu maksudnya. Berbuah. Baru dosa penyembahan berhala dan dosa memfitnah. Udah 4 dosa. Ini sama dengan tidak bisa jadi satu tubuh Kristus. Nah, ini penyembahan berhala dan pemfitnah. Tidak bisa menjadi satu tubuh Kristus. Enggak bisa. Itu dosa penyembahan berhala dan pemfitnah. Baru dosa pemabuk dan dosa penipu. Nah, inilah dusta. Nah, ini pendusta. Inilah yang membuat kita tidak bisa masuk ke tubuh Kristus. Ya, enggak bisa masuk. Tadi tidak bisa menjadi satu tubuh Kristus. Jadi dosa pemabuk dan pemfitnah, pendusta, nggak bisa untuk masuk, nggak bisa masuk ke dalam tubuh Kristus, nggak bisa. Tadi nggak bisa menjadi satu, ini nggak bisa masuk ke dalam tubuh Kristus. 6 dosa ini. Jadi kalau kita lepas dari 6 dosa ini, lepas kita dari 6 dosa ini, maka kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Itulah yang dikatakan pesta Paskah. 1 Korintus 5 tadi, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Nah, pesta Paskah. Ya, pesta Paskah itu artinya kebenaran. Sama dengan sesuai dengan Alkitab. Itu kalau kita sudah lepas dari 6 dosa ini, kita bisa pesta Paskah. Kebenaran, hidup sesuai dengan Alkitab, yaitu kemurnian, sama dengan suci, suci murni sampai ke dalam hati. Jadi kalau lepas dari 6 dosa tadi ya, ada dosa cabul, dosa kikir, pemfitnah, penipu, penyembahan berhala, 6 dosa ini tidak bisa membuat kita menjadi satu tubuh Kristus. Dan tidak bisa masuk ke tubuh Kristus. Tapi kalau sudah lepas, kita bisa hidup sesuai dengan Alkitab. Benar, murni, suci sampai dalam hati. Tidak pura-pura. Dan kita bisa berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Kita pegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Baik dalam nikah, maupun dalam berfellowship, dalam penggembalaan. Jadi ingat, kalau kita benar, murni, kita tidak sulit untuk digembalakan. Tidak sulit untuk digembalakan. Dan tidak sulit untuk berfellowship. Tidak sulit untuk berfellowship. Ya. Demikian juga di dalam rumah tangga. Contohnya, terang dengan terang sama dengan mantap. Nah, itu kalau dalam rumah tangga. Istri terang, suami terang. Murni, ya, suci, benar. Pasti mantap rumah tangga itu pasti. Ini 40 yang pertama, ya. 40 yang pertama. Jadi sekarang 40 yang kedua. Yesus berpuasa. Yang pertama dia lahir, ya. Berumur 40 dia dibawa ke gereja, ke bait Allah. Dia disunat dan dibawa untuk memperdamaikan, mentahirkan, memberi korban dari dosa-dosa. Jadi yang kedua, Yesus berpuasa. Nah, kita lihat dulu Yesus berpuasa. Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Di 40 hari Yesus berpuasa. Jadi dia berpuasa
40 hari 40 malam untuk menghadapi iblis. Siapa itu iblis? Itulah sumber daripada pencobaan. Jadi berpuasa adalah proses penamatan daging sampai daging tidak bersuara sehingga kita bisa menjadi taat. Itu berpuasa, proses penamatan daging. Sampai daging itu tidak bersuara sehingga kita bisa taat. Taat supaya tidak menjadi mangsa iblis. Nah, itu kalau kita taat. Kita tidak menjadi mangsa iblis. Ingat, selama kita taat, iblis tidak bisa menjamah kita. Itu selama kita taat sama Tuhan. Taat kepada firman pengajaran. Maka iblis tidak akan bisa menjamah kita. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini kalau kita taat, maka setan tidak akan bisa menjamah kita. Contoh, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Sehingga dia mengalahkan setan Tritunggal. Itu hasil daripada ketaatan Yesus. Dia mengalahkan setan Tritunggal. Setan yang pertama, itulah binatang buas yang ada di udara, yang ditaklukkannya. Binatang buas yang ada di udara. Dulu dalam perjanjian lama, di zaman permulaan Adam dan Hawa, ular itu masih kecil, ya. Setan itu bentuknya ular kecil. Setelah di kitab Wahyu, dia sudah menjadi ular naga. Jadi setan itu makin lama makin meningkat. Dan kita juga harus meningkat. Kita juga harus meningkat. Jadi nggak bisa tetap di pelajaran kebenaran terus benar. Harus naik pelajaran kesucian, naik pelajaran kesempurnaan. Karena setan semakin meningkat, makin hebat, makin dahsyat menjadi ular naga. Dan kita juga harus meningkat, Nah, kita lihat dulu setan itu. Ular naga itu kita lihat dulu Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ini udah menjadi ular naga dia. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi ini dulu ular kecil. Dia menipu Hawa dengan logika, ya. Nah, menaklukkan Hawa dengan logika. Sekarang dia menjadi ular naga. Dia tinggal menelan. Itu peningkatan daripada setan. Kita juga gereja Tuhan harus meningkat. Inilah yang akan menghantam anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Binatang buas di udara, ular naga, menghantam hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Baru binatang buas yang ada di darat. Nah, ini setan Tritunggal. Tadi di udara, sekarang yang ada di darat. Nah, kalau di darat itu dikatakan bodinya, modelnya seperti anak domba, tapi bicaranya seperti setan. Kita lihat dulu dia, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Nah, ini dia. Ini setan yang di darat, di bumi.
Wahyu pasal 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Bodinya seperti anak domba, ya, seperti Yesus. Dia meniru, ya, sistem Yesus. Tetapi suaranya, di sini ketahuan, seperti naga, seperti setan. Ini ketahuan dia. Ya. Inilah yang disebut nabi palsu. Sama dengan munafik, pura-pura baik. Hati-hati. Ini nabi palsu, ini munafik. Dan dia selalu pura-pura baik. Jadi ingat, kepalsuan itu sekarang ini semakin menjamur di dunia ini. Itu kepalsuan. Semakin menjamur di dunia ini. Bahkan masuk ke dalam gereja. Udah mulai masuk kepalsuan itu ke dalam gereja. Sehingga terjadilah ibadah palsu. Nah, ini yang terjadi. Menjamur masuk ke gereja. Sehingga ibadahnya pun menjadi ibadah palsu. Dengan cara-cara dunia. Dan dengan cara-cara diskotik. Ibadah cara-cara milenium. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kepalsuan itu udah masuk ke gereja-gereja. Ibadah pun menjadi ibadah yang palsu. Jadi katanya dia anak domba. Itu modelnya setan tadi. Tetapi suaranya suara setan. Jadi ingat, pengajaran palsu itu sama dengan membesarkan daging. Itu pengajaran palsu. Hati-hati kita. Ya. Itu membesarkan daging. Sementara angka 40 penambatan daging. Mematikan daging. Jadi palsu itu daging makin besar. Wah, mulai gila hormat. Mulai perasaan hebat. The best, macam-macam. Jadi pengajaran palsu. Daging semakin besar. Jadi kita harus tahu. Kita ibadah di gereja, makin besar nggak keakuan kita? Makin besar nggak daging kita? Kalau besar itu palsu pengajarannya. Tapi kalau kita semakin rendah hati, semakin menganggap tidak ada apa-apa, mengaku debu tanah, nah, itu pengajarannya benar. Itu benar. Jadi kita tinggal koreksi diri. Ya, kita harus ngerti loh. Mulai dari saya, mulai dari jemaat sini harus ngerti. Apakah daging kita makin besar? Apakah kita makin rendah hati? Kita tahu. Karena kita punya hati, kita punya perasaan. Kita harus tahu. Semoga kita bisa mengerti. Nah, baru binatang buas yang di darat. Ya. Baru binatang buas yang keluar dari laut. Nah, itu katanya lagi. Yang keluar dari laut. Ini setan Tritunggal. Dari udara, dari darat tadi, baru dari laut. Wahyu pasal 13 ayat yang pertama. Ini yang dari laut. Wahyu pasal 13 ayat yang pertama. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini dia binatang yang dari dalam laut. Ya. Inilah yang disebut antikris dengan kekuatan mammon. Antikris dengan kekuatan ekonomi, yaitu ikatan akan uang, kikir dan serakah. Itu antikris. Kekuatan mammon, ekonomi, terikat akan uang, menjadi kikir dan serakah. Markus pasal 1 ayat 13 tadi. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, ini. Jadi kalau setan dikalahkan, kalau kita mengalahkan setan, maka malaikat
akan melayani kita. Itu kalau mengalahkan setan. Jadi setelah Yesus mengalahkan setan Tritunggal, maka malaikat-malaikat melayaninya. Jadi kita harus sebagai gereja Tuhan mengalami perobekan daging, yaitu angka 40. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi taat, maka kita juga menang atas setan Tritunggal. Jadi ini kuncinya taat. Daging harus ditamatkan. Daging harus dipadamkan sampai tidak bersuara. Supaya kita bisa taat, maka kita bisa menang atas setan. Karena ini sumber segala masalah. Ya. Sekarang kita lihat bukti menang. Nah, bukti menang. Bukti menang, kita menjaga kehidupan yang tergembala. Itu kalau orang menang. Dia akan menjaga kehidupan yang tergembala. Ini bukti menang. Dijaga dengan benar, dengan firman pengajaran yang benar, dan masuk kandang penggembalaan, yaitu melalui pintu sempit, sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itulah pelita emas, meja roti sajian, dan mesbah dupa emas. Ini 3 macam ibadah pokok. Ini orang yang tergembala. Gembala dan anak Tuhan, mereka sama-sama masuk ke dalam pintu yang sempit. Tubuh, jiwa, dan roh melekat kepada Allah Tritunggal, seperti carang melekat kepada pokok. Itu tubuh, jiwa, dan roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Yohanes 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi pintu sempit, di baliknya ada kelimpahan. Di balik pintu sempit itu ada kelimpahan, ya, ada kelimpahan. Jadi hasil perlindungan dari binatang buas, ya, hasil perlindungan dari binatang buas, itulah pencuri dan perampok. Kalau kita dilindungi dari binatang buas, siapa binatang buas itu? Ialah pencuri dan perampok. Hasilnya kita hidup dalam kelimpahan, yaitu selalu bisa mengucap syukur, berbahagia di tengah-tengah penderitaan. Nggak masuk di akal, tapi itu bisa terjadi. Itu kalau kita tergembala, hasil masuk lewat pintu sempit, kita mendapat perlindungan dari binatang buas. Itulah pencuri, itu binatang buasnya, pencuri dan perampok. Kita hidup dalam segala kelimpahan, dan kita bisa mengucap syukur sekalipun kita dalam keadaan susah, sekalipun miskin. Artinya kita bisa bahagia di tengah-tengah penderitaan. Itulah kelimpahan sampai hidup kekal. Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Inilah model setan. Ya, ini model setan. Jadi kita harus hati-hati selalu.
hati-hati. Sudah tergembala. Sudah mantap kita di penggembalaan. Tapi ingat, setan masih selalu mengintip. Nah, kita tetap diintip oleh setan. Apalagi kalau kita tidak tergembala, wah dikuasai. Apalagi kalau kita tidak tergembala. Setan itu selalu menunggu waktu yang baik untuk menghancurkan kita saat kita dalam keadaan lengah. Jadi dia tunggu-tunggu waktu yang baik untuk menghancurkan kita. Di mana kita saat-saat lengah. Jadi ingat, kuncinya jangan keluar dari penggembalaan. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Kita harus tetap bergantung kepada penggembalaan. Bergantung kepada Tuhan. Yakin bahwa penggembalaan itu sanggup untuk memberikan kepada kita keberhasilan. Masa depan yang indah mulai dari bumi ini sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Ini 40 yang kedua. Ya. Yesus berpuasa. Sekarang 40 yang ketiga. Yesus tampil dalam tubuh kebangkitan. Itu 40 yang ketiga. Yesus tampil dalam tubuh kebangkitan. Kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dan ayat yang ke-9 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 9. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka, dan awan menutupnya dalam pandangan mereka. Inilah 40 yang ketiga, ya. Yesus tampil dalam tubuh kebangkitan dan kemuliaan, tampil dia di situ. Ini 40 yang ketiga. Ya. 40 yang pertama, dia lahir setelah berumur 40 hari. Dia masuk ke bait Allah mengadakan pentahiran dosa. Baru 40 yang kedua dia puasa. 40 yang ketiga dia tampil dalam tubuh kebangkitan dan kemuliaan. Di sini dia menampakkan diri. Di situ dia berulang-ulang kali dia menampakkan diri. Artinya bukan untuk membosankan, tetapi untuk meningkatkan, yaitu firman Allah. Itulah firman Allah. Supaya Tuhan jangan dianggap hantu. Karena udah mati dia. Mati. Dia yang bahaya. Kalau dia tidak tampil berulang-ulang, bisa-bisa dia dianggap hantu. Ini sekarang yang terjadi di gereja-gereja zaman ini. Hantu dibilang Tuhan. Wah, ini yang bahaya. Gereja ada Tuhan, dibilang nggak ada Tuhan, situ hantu katanya. Tapi gereja yang hantu di dalamnya, wah dibilang Tuhan. Ini sekarang. Manusia gereja Tuhan sekarang tidak hati-hati, tidak memperhatikan. Gampang aja memperhatikan seperti saya katakan tadi. Kalau kita berubah, semakin rendah hati, berarti ada Tuhan di situ. Kalau hantu, daging makin besar, makin sombong, makin angkuh, makin jahat. Jadi kita memeriksa diri kita saja. Nggak usah tengok-tengok orang lain. Diri kita periksa. Kuncinya kita sungguh-sungguh datang ke gereja. Kalau kita menjadi semakin gelap, berarti yang ada di gereja itu hantu. Ini maka Tuhan berulang-ulang dia menampakkan diri kepada murid-murid. Bukan untuk membosankan, tetapi supaya Yesus
Jangan dianggap hantu bagi jemaat, bagi murid-muridnya. Jadi bagi kita harus sekarang ini, bagi kita ini, gereja Tuhan, harus sungguh-sungguh mengalami perobekan daging. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat wujud Tuhan dalam kemuliaan. Harus sungguh-sungguh kita. Harus mengalami perobekan daging. Supaya kita bisa melihat wujud Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan. Lewat apa sekarang ini? Lewat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran atau kabar mempelai. Lewat ini kita bisa melihat wujud kemuliaan daripada Kristus. Ada dua jenis pemberitaan firman Allah. Ada dua pemberitaan firman Allah. Bagian A, satu firman penginjilan. Ini ayatnya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Ini jenis pertama, pemberitaan firman Allah. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ini dia, ini firman penginjilan jenis yang pertama. Percaya sama dengan selamat. Nah, itu jenis selamat. Tetapi selamat, sudah selamat, mau kemana? Nah ini. Jadi nggak cukup sampai di situ. Oke, kita udah selamat. Kita mau kemana? Kalau tidak meningkat, akan berbuat dosa lagi. Kembali mula seperti anjing kepada muntahnya, seperti babi kembali ke kubangan yang sudah mandi. Itu makanya harus meningkat. Jangan hanya di jenis pertama. Ya, sudah selamat, tetapi mau kemana? Harus masuk kepada firman pengajaran. Untuk menyucikan orang Kristen. Supaya orang Kristen itu berkualitas sampai bisa sempurna. Jadi itu harus masuk pada firman pengajaran. B, 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini dia firman pengajaran. Ya. Jadi kita harus melihat. Melihat. Artinya menerima, mengerti, percaya, yakin, sama dengan praktek. Inilah yang melihat. Dan untuk itu harus diulang-ulang. Supaya apa? Supaya mantap dan meningkat. Artinya makin besar kemuliaan Tuhan, daging makin kecil. Nah, itu. Makin besar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Daging kita makin kecil, ya, makin kecil. Yohanes 21 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-4. Yohanes 21 1-4. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Inilah dia muncul
memperlihatkannya dirinya kembali setelah dia mati. Dia memperlihatkan diri. Jadi jangan lihat orang, ya. Nah, Petrus ini keras hati. Ini Petrus, orang yang keras hati. Dia tidak bisa melihat wujud daripada Tuhan. Itulah keadaan Petrus. Sama dengan tidak taat dan tidak dengar-dengaran. Akhirnya Petrus kecewa. Petrus putus asa. Petrus tinggalkan pelayanan. Petrus tidak melihat Tuhan. Tapi dia melihat orang lain. Melihat orang. Nah itu. Dia tahu Tuhan sudah mati. Ya, sudah mati Tuhan. Pergilah mancing. Balik mula. Kembali ke perbuatan lama. Anjing kembali ke muntahnya. Pergi dia mancing lagi. Karena dia tidak melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan. Tapi dia melihat orang. Akibatnya Petrus gagal total. Petrus telanjang. Kita lihat ayat 7-nya. Ayat 7-nya kita lihat. Petrus telanjang. Maka murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Telanjang Petrus. Dulu Petrus menjala ikan, tetapi tidak telanjang. Nah ini bahayanya. Dulu dia penjala ikan, tapi dulu dia tidak telanjang. Tetapi sesudah dikabar mempelai, Petrus menjadi telanjang dan menjadi semakin buruk sekali. Nah, inilah. Jika kau sudah menerima firman pengajaran, jangan coba-coba kembali kepada muntahnya. Tambah buruk. Tambah buruk. Inilah orang yang mengkhianati firman pengajaran. Tambah buruk. Kita hati-hati loh. Lihat aja. Siapa yang keluar dari pengajaran, hidupnya akan bertambah buruk. Dulu Petrus juga penjara ikan, tapi dia tidak telanjang. Tapi ketika dia tinggalkan pengajaran kembali ke penjara ikan, Petrus telanjang. Menjadi semakin buruk sekali. Inilah yang dikatakan orang yang mengkhianati firman pengajaran. Kita lihat dulu ayat 5 sampai 6-nya. Ayat 5 dan 6-nya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini setelah firman pengajaran diulang-ulang, tujuannya adalah untuk menolong kita. Dan perasaan kita, ditolong kita, perasaan kita dari logika daging. Ditolong. Perasaan dari logika daging kita ditolong. Sampai kita harus sesuai dengan firman pengajaran. Jadi ayat kelima tadi itu penyucian perasaan. Itu ayat kelima tadi. Penyucian perasaan. Ditanya. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Udah gagal. Sudah menggulungi jalan mereka. Nyuci-nyuci kapal. Udah gak ada apa-apa. Ditanya lagi sama Tuhan. Inilah penyucian perasaan. Artinya jujur. Jangan marah atau melawan. Orang kan kalau gitu jadi melawan. Apa siapanya ini? Udah tahu. Gagal ditanya lagi ada ikan ada apa. Jujur. Jangan melawan. Ini baru ayat 6. Ini penyucian pikiran. Nah, kita lihat lagi ayat 6-nya. Biar lebih jelas. Penyucian pikiran. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sudah di pinggir laut. Yesus suruh tebarkan.
Ini penyucian pikiran. Ya. Kalau mereka berpikir melawan, cemananya ini. Sedangkan di tengah laut gak dapat ikan, apalagi di pinggir. Ini penyucian pikiran. Apalagi di pinggir, macam mana ada ikan di pinggir? Udah siang lagi. Ikan malam, baru ada ikan. Itu waktu ikan ada, malam, di laut. Petrus itu ahli penjala. Disucikan dulu pikirannya. Sampai taat. Disucikan sampai taat. Sehingga mereka seperti Yesus taat dengar-dengaran. Ini penyucian pikiran. Jadi kita disucikan juga pikiran kita. Supaya pikiran kita ini menjadi taat seperti Yesus. Taat dengar-dengaran. Hasilnya apa yang terjadi ketika mereka dengar-dengaran? Hasilnya mereka menangkap ikan 153 ekor. Itulah angka tabernakel. 100 itu panjang tabernakel. 50 itu lebar tabernakel. 3 itu 3 tingkatan tabernakel. Halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. 153 ekor. Jadi kalau kita melihat wujud Tuhan, melihat wujud kemuliaan Tuhan, maka kita bisa taat dengar-dengaran. Kita bisa menjadi warga sorga. Menjadi warga sorga. Angka 100. Itulah 10 kali 10. Ya. Mendengar firman Allah dan dengar-dengaran. 10 kali 10. 10 pertama mendengar. 10 kedua dengar-dengaran. Sama dengan 100. Baru 50. Itu angka Pentakosta. Ya. Roh Kudus membuat kita berkobar-kobar. Itu angka Pentakosta. Angka 50. Inilah membuat kita berkobar-kobar yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sama dengan tahta api. Tahta api. Baru yang ketiga. 153 yang ketiga. Tubuh kita, jiwa kita dan roh kita sudah dibaharui menjadi manusia rohani. Efesus 4. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang 25. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Inilah angka 3. Kita dibaharui menjadi manusia rohani. Apa tandanya kita menjadi manusia rohani? Apa tandanya kita dibaharui? Tandanya kita dibaharui jujur soal firman pengajaran. Ini tanda orang yang sudah dibaharui. Ya. Ini tanda orang menjadi manusia rohani. Tandanya itu aja. Jujur soal firman pengajaran. Jujur. Jadi banyak yang gak jujur kita nih. Entah gak jujur, aku gak tahu. Entah gak ngerti ya. Mungkin gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Atau karena mempertahankan daging. Sehingga gak ngerti. Mempertahankan dosa sehingga gak ngerti. Sehingga tidak menjadi orang jujur. Tidak jujur soal firman pengajaran. Tidak dibaharui. Baru 153. Artinya taat, setia, dan jujur. Itu arti 153. Taat, setia, dan jujur. Itulah yang disebut warga kerajaan sorga. Taat, setia, dan jujur. Sama dengan warga kerajaan sorga. Hidup
di dalam tangan Tuhan. Itu kalau kita setia, taat, dan jujur. Kita hidup di dalam tangan Tuhan. 1 tambah 5 tambah 3 sama dengan 9. Ini angka karunia-karunia. Ya? Angka kasih karunia. Hasilnya, Ibrani pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ibrani pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kita bandingkan dulu dengan Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Inilah tangan kasih karunia. Sama dengan anugerah Tuhan. Tangan kasih karunia, anugerah Tuhan sanggup untuk menolong kita tepat pada waktunya. Tangan kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Itu hasil pertama. Hasil yang kedua, Kisah para Rasul 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kisah para Rasul 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Inilah tangan kasih karunia. Ini hasilnya. Tangan kasih karunia sanggup menolong kita, baik secara jasmani di tengah-tengah kelaparan. Tangan kasih karunia sanggup menolong kita secara jasmani, yaitu di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesulitan. Tangan kasih karunia Tuhan sanggup menolong kita. Saat krisis, saat banyak sakit penyakit, saat banyak virus COVID-19, secara jasmani dia sanggup menolong kita. Itulah tangan kasih karunia Tuhan. Wahyu pasal 22 ini secara jasmani. Tadi secara rohani. Secara jasmani, Wahyu pasal 22 ayat 20-21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Ini hasil yang kedua. Tadi tangan kasih karunia menolong kita secara jasmani. Sekarang menolong kita secara rohani untuk mempersiapkan kita, menjadikan kita, menyucikan kita sampai kita menjadi sempurna, mempelai perempuan Kristus. Ini pertolongan secara rohani. Dia sucikan kita, dia sempurnakan kita sampai kita menjadi mempelai perempuan Kristus. Inilah tangan kasih karunia Tuhan. Taat, setia, jujur, kita menjadi warga negara surga, warga kerajaan surga. Kita hidup dalam kasih karunia, sanggup menolong kita tepat pada waktunya, menolong kita secara jasmani dari tengah-tengah penderitaan, kelaparan, sakit, penyakit, COVID-19. Bahkan menolong kita secara rohani, menyempurnakan kita, menyucikan kita sampai kita menjadi mempelai perempuan Kristus. Kita mau tamatkan ibadah. Kita